Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ana akhukum fillah, Rizky Hidayatullah. Selamat datang semuanya, kita berjumpa kembali di channel yang berkah ini insyaallah. Ana saudara antum karena Allah, Rizky Hidayatullah. Pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, jilid yang pertama. Bagi teman-teman yang belum mempunyai kitabnya, silahkan dibeli dulu ya teman-teman. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Dan insya Allah ta'ala kita akan melanjutkan pada ad-darsus salisa asyara, pelajaran yang ke-13 di halaman 68. Nah, jadi teman-teman, ad-darsus salisa asyara ini nanti akan kita bahas satu-satu pembahasannya tentang jamak teman-teman. Tentang jamak, makannya panjang sekali pembahasannya, makanya kita akan bagi menjadi dua part ya. Dan yang sekarang yang akan kita bahas adalah part pertama, yaitu yang bagian alif atau bagian hamzah. Ya, bagian hamzah adalah jamak muzakkar, jamak untuk laki-laki. Oke, kita baca dulu hiwarnya, baru nanti kita bahas satu-satu di Canva. Oke, bismillah. Ini hiwar antara dua orang ya teman-teman, cuma yang hiwarnya tidak diketahui siapa dengan siapa. Oke, kita baca. Man haula'il fityatut tiwalu ya Aliyu? Man haula'il fityatut tiwalu ya Aliyu? Siapakah para pemuda yang tinggi ini wahai Ali? Jadi fityatun jamak dari fatan, tiwalun jamak dari tawilun, haulai jamak dari hadza. Nanti akan kita hafalkan bareng-bareng jamak-jamaknya. Selanjutnya, hum tullabun jududun, mereka para pelajar laki-laki yang baru. Min aina hum, dari manakah mereka? Hum min Amerika, mereka dari Amerika. Ahum zumalauka, apakah mereka teman-temanmu? Naam, hum zumalai, hum fi fasli. Ya, mereka adalah teman-temanku. Mereka sekelas denganku. Ya, hum, mereka ada di kelasku. Maksudnya, mereka sekelas denganku. Ahum mujtahiduna, apakah mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh? Maksudnya para pelajar yang bersungguh-sungguh. Naam, hum mujtahiduna. Ya, mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ma asma'uhum. Nah, lihat teman-teman ya. Jadi sekali lagi kalau mau nanya nama pakainya ma, bukan man. Jadi kan asma'un jamak dari ismun. Sebagaimana kita tanya masmuhu misalnya, siapa nama dia laki-laki? Maka kalau untuk jamaknya ma asma'uhum, siapa nama-nama mereka? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Nama-nama mereka ada Yasir, ada Zakaria, Musa, dan Abdullah. Wa man haula'ir rijalul kisaru, dan siapakah para lelaki yang pendek ini? Wa man haula'ir rijalul kisaru, jadi rijal jamak dari rajulun, kisar jamak dari qasirun, haulai sekali lagi jamak dari hadza. Hum hujjajun, mereka para jamaah haji. Min ainahum, dari manakah mereka? Ba'duhum minas Sini wa ba'duhum minal Yabani. Sebagian mereka ada yang dari Cina dan sebagian mereka ada yang dari Jepang. Aina Musa wa asdiqauhu. Asdiqau jamak dari sadiqun. Di manakah Musa dan teman-temannya? Zahabu ilal mat'ami. Mereka telah pergi ke mat'am atau ke tempat makan. Nah, teman-teman lihat. Asdiqau dan zumala'u, sebagaimana yang pernah Ana bilang bahwa zumala atau jamak dari zamilun diterjemahkan dalam kitab Durusul Lugha artinya teman sekelas. Makanya di sini hum fi fasli, mereka sekelas denganku. Sedangkan asdiqau jamak dari sadiqun itu teman pada umumnya. Ya, ini kalau di kitab Durusul Lugha. Adapun secara keseharian kita bebas mau menggunakan zamilun atau sadiqun untuk arti teman. Seperti itu teman-teman, inilah hiwar pada ad-darsus salisa asyara.
Oke, kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan pertama, yaitu kita mengenal apa sih jamak itu? Al-jam'u, jamak atau kata jamak. Mufrad kan kata tunggal. Kalau jamak, kata jamak. Ya jamak sudah jadi bahasa Indonesia ya teman-teman. Kata yang menunjukkan sesuatu lebih dari dua. Ya namanya jamak itu kan menunjukkan banyak, jadi menunjukkan lebih dari dua. Nah, kenapa anak pakai istilah lebih dari dua? Karena istilah para ulama bahasa Arab itu menggunakan istilah seperti ini. Lebih dari dua, bukan menunjukkan tiga atau lebih. Seperti itu teman-teman. Contoh di sini, talibun ini mufrad, artinya seorang pelajar laki-laki. Nah, jamaknya apa? Tullabun, para pelajar laki-laki. Begitu pula, kitabun ini mufrad, sebuah kitab. Jamaknya kutubun, kitab-kitab. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi terjemahkan sesuai yang pasnya. Kalau di sini thalib maka seorang. Kalau kitab berarti sebuah dan seterusnya. Baik, inilah pembahasan pertama. Lalu di pembahasan kedua, macam-macam jamak apa aja sih? Jamak dalam bahasa Arab hanya terbagi menjadi tiga ya teman-teman, nggak lebih, nggak kurang. Cuma ada tiga aja. Nah, yang pertama adalah jam'ut taksiri. Jam'ut taksiri atau jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang menunjukkan sesuatu lebih dari dua. Ini pengertian jamak ya teman-teman. Dengan adanya perubahan. Ingat, yang ini yang beda sendiri. Ini yang paling penting ya. Dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Makanya jamak taksir sering diterjemahkan sebagai jamak tak beraturan gitu teman-teman. Contohnya di sini talibun. Jamaknya berubah nih, yang to-nya fathah, lamnya kasroh, berubah jadi tulabun, dari to jadi tu, jadi li, jadi la. Nah, inilah namanya jamak taksir, ngerubah mufrad sebelumnya. Madrasatun, jamaknya madarisu. Nah, lihat teman-teman, madrasatun. Ya, padahal dalnya sukun awalnya. Ketika dia jamak jadi fathah. Ro-nya yang awalnya fathah ketika jamak jadi kasroh. Inilah yang namanya jamak taksir, merubah bentuk mufradnya. Adapun yang kedua dan ketiga tidak merubah teman-teman. Yang kedua adalah jam'ul mudzakkaris salimu. Jamak yang menunjukkan laki-laki, teman. Ya, jadi laki-laki itu maksudnya apa? Menunjukkan yang berakal. Karena kenapa anak kasih di sini laki-laki? Karena jamak muzakkar salim itu isim mufradnya atau kata tunggalnya wajib dari kata yang berakal. Maka nggak bisa dijamakkan dengan jamak muzakkar salim yang tidak berakal. Contoh, nanti pakai kitabun dan seterusnya, nggak bisa teman-teman. Dengan menambahkan apa? Waw dan nun pada isim mufradnya. Berarti dengan kata lain tidak ada perubahan teman-teman. Contohnya muslimun, jamaknya muslimuna. Muslimun jamaknya muslimuna. Fallahun jamaknya fallahuna. Muslimun satu orang muslim, muslimuna para muslim. Fallahun satu petani, falahuna banyak petani. Nah, lihat teman-teman, muslimun ketika mau dijamakkan cukup nambahkan waw dan nun. Mu-nya tetap mu, sin-nya tetap sukun, li-nya tetap kasrah, mu-nya tetap dhamma. Tuh lihat teman-teman. Begitu pula falahun, fa-nya tetap fathah, lam-nya tetap fathah, haknya tetap dhamma. Inilah yang disebut jamak mudzakkar salim. Adapun macam yang ketiga nanti akan kita bahas di part yang kedua. Ini pembahasan yang kedua ya teman-teman, mengenal tentang jamak dan macam-macam jamak. Dan yang ketiga, ya kita langsung bahas tiga. Kenapa? Karena nanti latihannya berkaitan dengan tiga pembahasan ini ya teman-teman. Yang selanjutnya kita bahas haulai. Tadi kan di hiwar banyak banget haulai, haulai, haulai. Haulai itu apa sih? Haulai adalah kata tunjuk untuk jamak berakal. Nah, ingat ya, kata tunjuk untuk jamak. Yang pertama untuk jamak
Yang kedua, berakal. Jadi harus berakal ya teman-teman yang menggunakan haulai. Banyak laki-laki atau perempuan. Dan dekat. Ya, artinya apa? Ini teman-teman. Haulai itu artinya ini. Contohnya di sini haulai muslimuna. Ini para muslim. Dan haulai muslimatun. Ini para muslimah. Dengan kata lain, haulai ini jamak dari hadza dan hadhihi. Dengan syarat apa? Wajib berakal. Maka nggak bisa kita bilang haulai kutubun, nggak bisa teman-teman. Sebagaimana di jamak mudzakkar salim tadi, nggak boleh kita bilang kitabuna. Ya, haulai dan jamak mudzakkar salim khusus untuk yang berakal. Nah, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Inilah pembahasan ketiga dari Ad-Dars Tsalis Asyara. Adapun ulaika nanti kita akan bahas di part kedua. Oke, sekarang kita masuk ke latihan di halaman 69. Tamarinu, latihan-latihan. At-tamrinul awwalu, latihan pertama. Hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubahlah mubtada pada setiap dari kalimat-kalimat berikut ini kepada bentuk jamak. Mana mubtadanya? Hadza talibun. Mana mubtadanya? Ini seorang pelajar laki-laki. Mubtadanya adalah hadza, karena hadza adalah isim dan dia ma'rifah. Masih ingat pengertian mubtada? Isim dan dia juga ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena sudah diketahui apa yang kita tunjuk dan berada di awal kalimat. Makanya dia di sini mubtada. Nah, makanya di sini Masya Allah ya, di kitab Durusul Lughah udah dikasih jamak-jamaknya. Talibun udah dikasih tahu jamaknya tulabun. Jadi teman-teman cukup merubah dari hadza menjadi haulai ditambah jamak yang sudah disediakan di sini. Gampang sekali kan teman-teman? Contohnya di sini hadza tajirun, ini seorang pengusaha laki-laki. Maka dirubah menjadi haulai tujarun, ini para pengusaha. Nah, seperti itu aja teman-teman. Jadi tinggal diisi pakai haulai. Sekarang yang penting bagi kita adalah kita hafalkan bentuk-bentuk jamaknya ya teman-teman. Al-an istami'u waraddidu. Sekarang dengarkan, lalu teman-teman ulangi ya teman-teman. Kita akan bacakan mufrad lalu jamaknya. Bismillah. Talibun, tullabun, talibun, tullabun. Harapannya semoga teman-teman ada yang nyangkut ya untuk jamak-jamaknya. Tajirun, tujarun, tajirun, tujarun. Hajun, orang yang haji. Jamaknya hujajun, jamaah haji. Hajun, orang haji. Hujajun, para jamaah haji. Rajulun, seorang laki-laki dewasa. Rijalun, para lelaki. Kabirun, orang besar. Kibarun, orang-orang besar. Saghirun, orang kecil. Sigharun, orang-orang kecil. Baik dari badannya besar atau badannya kecil, atau diartikan senior dan junior. Qasirun, orang pendek. Jamaknya kisarun, orang-orang pendek. Tawilun, orang yang tinggi. Jamaknya tiwalun, orang-orang yang tinggi. Waladun, anak kecil laki-laki. Jamaknya auladun, para anak kecil laki-laki. Ibnun, seorang putra. Abnaun, para putra. Ammun, seorang paman. A'mamun, para paman. Syekhun, seorang kakek atau seorang syekh yang berilmu. Jamaknya syuyukhun, para kakek atau para orang yang berilmu. Dhaifun, seorang tamu laki-laki. Jamaknya duyufun, para tamu laki-laki. Zamilun, teman sekelas laki-laki. Jamaknya zumala'u. Zamilun, jamaknya zumala'u, para teman sekelas. Faqirun, laki yang miskin. Jamaknya
Fuqara'u, para lelaki miskin. Ghaniyun, lelaki yang kaya. Jamaknya aghniya'u, para lelaki kaya. Shadiqun, teman laki-laki. Jamaknya asdiqa'u, para teman laki-laki. Tabibun, dokter laki-laki. Atibba'u, para dokter laki-laki. Fatan, seorang pemuda. Fatan, seorang pemuda. Jamaknya fityatun, para pemuda laki-laki. Akhun, seorang saudara laki-laki. Jamaknya ikhwatun, para saudara laki-laki. Jadidun, orang baru. Jamaknya jududun, orang-orang baru. Mudarrisun, guru laki-laki. Mudarrisuna, para guru laki-laki. Muhandisun, seorang insinyur laki-laki. Jamaknya muhandisuna, para insinyur laki-laki. Falahun, seorang petani laki-laki. Falahuna, para petani laki-laki. Mujtahidun, lelaki yang bersungguh-sungguh. Jamaknya mujtahiduna, para lelaki yang bersungguh-sungguh. Muslimun, orang muslim. Muslimuna, para muslim. Nah, lihat teman-teman. Nah, makanya kita bahas 3 pembahasan tadi. Kenapa? Karena di latihan ini mencakup 3 pembahasan tersebut ya teman-teman. Membahas tentang jamak, terus juga membahas tentang 3 jenis jamak. Walaupun sekali lagi di part yang pertama ini khusus jamak muzakkar. Makanya semua contoh di sini untuk laki-laki semua teman-teman. Semuanya untuk laki-laki dan sekali lagi untuk berakal. Ya, untuk berakal. Nah, di sini semuanya berakal ya teman-teman. Dan di sini dari tulabun sampai jududun ini semuanya namanya jamak taksir karena merubah isim mufrad sebelumnya. Makanya kita bahas tadi. Nah, adapun sisanya dari mudarrisun menjadi mudarrisuna, waw nun. Muhandisun menjadi muhandisuna. Falahun menjadi falahuna. Mujtahidun menjadi mujtahiduna. Muslimun menjadi muslimuna. Inilah yang disebut jamak muzakkar salim dengan menambahkan waw nun dari mufradnya. Ya teman-teman, lihat ya teman-teman. Ini semuanya tentang jamak muzakkar. Dan juga di pembahasan ketiga kita tadi udah bahas tentang haulai. Jadi haulai ini jamak dari hadza untuk yang berakal sekali lagi. Makanya semua contohnya menggunakan yang berakal. Semoga dapat dipahami ya. Inilah latihan pertama. Oke, kita lanjut ke at-tamrin tsani, latihan kedua. Hawwilil mufradatil lati tahtaha khattun ila jumu'in kama huwa muwaddahun fil mithali. Rubahlah kata-kata yang digaris bawahi kepada jamak-jamak sebagaimana yang dijelaskan di dalam contoh. Nah, ini harusnya garisnya kurang ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini garisnya dari hadza sampai hajun. Jadi yang dirubah bukan cuma rajul aja. Ya, bisa kita lihat di sini ya, merubah dari mufrad menjadi jamak. Contohnya di sini, man hadzal rajulu? Siapakah lelaki ini? Huwa hajun, dia seorang yang sedang haji. Nah, di sini dirubah teman-teman. Mannya tetap. Hadza berubah jadi haulai sebagaimana kita telah pelajari. Ar-rajulu dirubah menjadi ar-rijalu. Huwa berubah menjadi hum untuk jamaknya. Hajun berubah menjadi jamaknya hujajun. Siapakah para lelaki ini? Mereka adalah para jamaah haji. Nah, jadi inilah tujuan kenapa Ana tadi bacakan mufrad sekaligus jamaknya. Untuk apa? Agar antum dan antuna hafal dan memudahkan antum dan antuna untuk mengerjakan latihan-latihan setelahnya. Maka teman-teman yang belum hafal, silahkan dihafal kembali ya teman-teman. Selanjutnya, kita mulai dari nomor 1. Min aina hadzal talibu? Huwa minal Hindi. Dari manakah pelajar laki ini? Dia dari India. Maka dirubah menjadi min aina haula'it tullabu hum minal Hindi. Dari manakah para pelajar ini?
Mereka dari India, yang dirubah haza menjadi haula, at-talib menjadi at-tullab, huwa menjadi hum. Nomor 2. Aina tajirul kabiru? Huwa fis suqi. Di manakah pengusaha yang besar itu? Pengusaha senior maksudnya ya. Huwa fis suqi, dia ada di pasar. Maka dirubah, yang di sini dirubah at-tajir al-kabir sama huwa pasti. Maka dirubah menjadi ainat tujarul kibaru hum fis suqi. Di manakah para pengusaha senior itu? Mereka ada di pasar. Ingat ya, jama-jamanya ada di latihan sebelumnya yang kita baca tadi. Ainal mudarrisul jadidu? Huwa indal mudiri. Maka dirubah menjadi ainal mudarrisunal jududu? Hum indal mudiri. Cukup kita terjemahkan yang jamaknya aja teman-teman. Di manakah para guru yang baru? Mereka ada di sisi kepala sekolah. Aina talibul jadidu? Ahwa fil fasli. Maka dirubah menjadi aina tullabul jududu? Ahum fil fasli. Di manakah para pelajar yang baru? Apakah mereka ada di dalam kelas? Nomor 5. Ahadzat talibu ghaniyun? La huwa faqirun. Maka dirubah menjadi ahaula'it tullabu aghniya'u? La hum fuqara'u. Apakah para pelajar lelaki ini orang-orang kaya? Tidak, mereka orang-orang miskin. Man hadzal rajulu? Siapakah lelaki ini? Huwa dhaifun. Dia seorang tamu. Maka dirubah menjadi man haula'ir rijalu? Hum dhuyufun. Siapakah para lelaki ini? Mereka adalah para tamu. Selanjutnya, li akhun kabirun huwa talibun bil jami'ati. Maka dirubah menjadi li ikhwatun kibarun hum tullabun bil jami'ati. Saya memiliki banyak kakak. Ingat ya, akhun kabirun artinya kakak. Di mereka para pelajar di universitas. Selanjutnya, aina sadiquka? Zahaba ilal maktabati. Maka dirubah menjadi aina asdiqauka? Di manakah teman-temanmu? Kafnya tetap ya teman-teman. Nah, yang dirubah di sini zahaba untuk dhamir huwa menjadi zahabu untuk dhamir jama, dhamir hum. Zahabu ilal maktabati. Mereka telah pergi ke perpustakaan. Selanjutnya, Muhammadun lahu benun saghirun huwa talibun fil madrasati. Maka dirubah menjadi Muhammadun lahu abnaun sigharun hum tullabun fil madrasati. Muhammad, dia memiliki para putra yang kecil. Mereka adalah para pelajar di sekolah. Yang terakhir, azamiluka mujtahidun? Naam huwa mujtahidun. Maka dirubah menjadi azumalauka mujtahiduna? Naam hum mujtahiduna. Apakah teman-temanmu orang yang bersungguh-sungguh? Ya, mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh. Nah, jadi teman-teman silahkan fokus ya teman-teman untuk mengerjakan latihan kedua ini. Jadi dirubah dari mufrad ke jamak. Yang perlu dirubah. Kalau tidak perlu dirubah, maka tidak perlu dirubah. Bukan hanya yang digaris bawahi. Ingat, bukan hanya yang digaris bawahi. Oke, kita masuk ke latihan ketiga. Ini sebenarnya latihan ketiga pembahasan baru, cuma simple aja ini. Kita baca at-tamrin tsalitsu adhifil asma al-atiyata. Idhofahkanlah atau sandarkanlah isim-isim berikut ini marratan ila ismil zahirin. Ya, satu kali diidhofahkan atau disandarkan kepada isim zahir. Isim zahir itu apa ini? Selain daripada domir. Wa ukhra, dan satu lagi kepada domir. Wa humahum, dan seterusnya. Kata ganti. Kama huwa muwaddahun fil mithali, sebagaimana yang dijelaskan di dalam contoh.
Oke, contohnya di sini abnaun, para putra. Ketika ditambah Muhammad, maka abna'u Muhammadin, U-nya tetap di atas garis. Tapi ketika ditambah dengan hu, domir dari huwa, dia laki-laki, maka berubah jadi abna'uhu. Hamzahnya jadi di atas waw. Kenapa di atas waw? Karena dhammah. Hamzahnya kan dhammah cocoknya dengan waw, bukan di atas garis. Gitu aja sih teman-teman untuk sebuah kaedah penulisan hamzah qat'i. Ya, penulisan kepala hamzah wajib di atas waw kapan? Ketika dia berharokat dhammah dan sebelumnya sukun. Dan sebelumnya sukun. Di sini sebelumnya sukun. Berarti di sini jawabnya apa? Asmaun berubah menjadi asmaut tulabi, di sini berubah jadi asma'uhum, U-nya sekali lagi di atas waw. Begitu pula dua lainnya. Makanya tidak Anda masukkan ke dalam Canva karena ini mudah aja. Dan sekarang kita masuk pembahasan yang terakhir. Sebelum kita baca latihannya, kita kembali ke Canva. Oke, pembahasan terakhir di pelajaran ke-13 versi yang pertama, part pertama, yaitu part jamak mudzakkar, jamak untuk laki-laki. Di sini ada dua domir, yaitu hum, mereka laki-laki, dan hunna, mereka perempuan. Karena sekali lagi kita hanya cukupkan dengan part 1 dulu yang versi laki-laki, maka yang kita bahas hanya humnya dulu. Hum, mereka laki-laki. Hunnanya kita bahas di part kedua. Hum, mereka laki-laki. Ketika ditambah sebelumnya fiil, contohnya di sini kharaja. Kharaja ditambah hum, maka berubah menjadi kharaju. Jalasa ditambah hum menjadi jalasu. Zahaba ditambah hum menjadi zahabu. Kharaju apa artinya? Mereka laki-laki telah keluar. Nah, ini kalau sebelumnya fi'il. Dan pada jumlah ismiyah, berarti kalau mubtada khobar, jika mubtadanya jama, maka khobarnya pun harus jama. Ini ya teman-teman kaidahnya. Di sini contohnya, huwa talibun. Dia seorang pelajar laki-laki. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi di latihan sebelumnya ya teman-teman. Nah, lihat. Kalau huwa berarti talibun. Kalau hum berarti dirubah ke tulabun. Begitu pula at-talibu kharaja. Nah, at-talibu ini mufrad, kharaja ini mufrad. Kalau dirubah menjadi jama, ini jama ya teman-teman, maksudnya jim ini jama. Maka dirubah menjadi at-tullabu kharaju, para pelajar laki-laki telah keluar. Oke, jadi sampai sini dulu ya teman-teman. Untuk dua sisanya kita bahas di part kedua. Oke, langsung masuk ke dalam latihan di halaman 71. At-tamrinur rabi'u, latihan keempat. Iqra'il misala, summa hawwilil jumalal atiyata mislahu. Bacalah contoh berikut, kemudian rubahlah kalimat-kalimat berikut ini seperti contoh. Nah, di sini sekali lagi ngerubah dari mufrad menjadi jamak ya teman-teman. Yang barusan kita bahas di Canva. Mubtada, ini mubtada yang di depan, zahaba sama zahabunya khobar. Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad. Kalau mubtadanya jamak, khobarnya jamak. Contohnya di sini, at-talibu zahaba ilal mat'ami. Seorang pelajar laki telah pergi ke mat'am atau tempat makan. Maka dirubah menjadi jamak, at-tullabu zahabu ilal mat'ami. Para pelajar laki itu telah pergi ke tempat makan. Nomor 1 di sini, at-talibu jalasa fil fasli. Maka dirubah menjadi at-tullabu jalasu fil fasli. Para pelajar itu telah duduk di dalam kelas. Nomor 2, al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Maka dirubah menjadi apa? Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Para guru laki-laki telah keluar dari sekolah. Dan yang terakhir, at-tajiru zahaba ila suqi. Pengusaha itu telah pergi ke pasar. Maka dirubah menjadi at-tujaru zahabu ila suqi. Para pengusaha itu telah pergi ke pasar. Nah, inilah 4 pembahasan pada ad-dars tsalisa asyara. Sebelum Ana akhiri, coba kita baca latihan terakhir teman-teman.
Latihan ke-6. Nah, sekarang kita tebak-tebakan ya. Ana sebutkan mufradnya, antum dan antuna sebutkan jamaknya. Bismillah. Kabirun. Oke, benar. Kibarun. Muslimun. Muslimuna. Ahsan. Rajulun. Rijalun. Ibnun. Abnaun. Dhaifun. Duyufun. Fatan. Fityatun. Hajun. Hujjajun. Akhun. Jamaknya apa? Ikhwatun. Saghirun. Sigharun. Tawilun. Tiwalun. Ghaniyun. Aghniya'u. Faqirun. Fuqara'u. Mungkin teman-teman akan berat di awal ya teman-teman kalau belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali untuk menghafal banyak dari jamak-jamaknya. Tapi insya Allah kalau teman-teman bersungguh-sungguh maka insya Allah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Untuk al-kalimatul jadidah ini mudah. Ada haklun yang artinya ladang, jamaknya hukulun, ladang-ladang. An-nasu ini jamak dari insanun, manusia. Qaryatun ini kampung. Dhaifun ya tamu, sudah kita bahas, jamaknya duyufun. Syaikhun bisa kakek, bisa orang berilmu, jamaknya syuyukhun. Mat'amun tempat makan tadi ya. Al-madrasatul ibtidaiyah sekolah dasar, maksudnya SD. Ya, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Barakallahu fiikum.